Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sinta Amalina, dosen Finance Program School of Accounting Bina Nusantara University. Hari ini kita akan membahas modul 3 mengenai institusi keuangan. Berikut adalah tujuan sesi dan kita akan fokus pada modul hari ini, yaitu siswa-siswi dapat memahami institusi keuangan. Ada dua capaian pembelajaran, yaitu memahami peran institusi keuangan dalam manajerial keuangan, dan yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis institusi keuangan. Apa sih itu institusi keuangan? Saya yakin teman-teman sudah sering mendengar institusi keuangan, tapi mungkin belum paham lebih dalam mengenai institusi keuangan. Institusi keuangan adalah perantara yang menghubungkan simpanan individu, bisnis, dan pemerintah dalam bentuk pinjaman maupun investasi. Ada dua pihak besar, yaitu pihak pemasok atau yang dikenal dengan supplier dan pihak peminta, yaitu demander. Nah, kedua pihak ini merupakan individu, bisnis, maupun pemerintah. Dan seringkali individu merupakan pemasok dana atau supplier yang nantinya bisa kita sebut sebagai investor atau penyimpan. Sedangkan bisnis dan pemerintah adalah peminta dana karena mereka adalah pihak yang membutuhkan modal. Nah, institusi keuangan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perbankan komersional, dan perbankan ini adalah industri terbesar. Kita bisa bilang perbankan adalah jantung perekonomian suatu negara. Lalu yang kedua adalah perbankan investasi atau investment bank. Nah, perbankan yang ini biasanya bersifat pada pasar modal. Lalu sistem perbankan bayangan. Ini menjadi alternatif selain perbankan. Yang pertama kita akan bahas lebih lanjut mengenai perbankan komersial. Institusi yang menyediakan tempat yang aman untuk penyimpan menginvestasikan uangnya atau juga menyimpan uangnya. Saya yakin teman-teman sering dengar BCA, Bank Mandiri. Nah, itu adalah perbankan komersial. Di sana kita bisa menyimpan uang kita, yang uang kita nanti akan diputar oleh perbankan tersebut untuk dialokasikan uangnya sehingga kita juga bisa mendapatkan return dari situ. Lalu lebih lanjut kita akan bahas tentang perbankan investasi, yaitu membantu perusahaan dalam mendapatkan modal atau suntikan dana dan transaksi lainnya seperti merger, restruktur keuangan, dan perdagangan dan aktivitas pasar. Misal, teman-teman pernah dengar ada dua perusahaan ingin bergabung menjadi satu. Nah, ketika mereka bergabung menjadi satu, kita bisa bilang itu melakukan aksi kooperasi merger. Jadi dua perusahaan menjadi satu. Nah, ketika aksi perusahaan ini berlangsung, ada peran investment bank yang menggait perusahaan ini untuk melakukan aksi korporasi tersebut. Dan banyak aksi korporasi lainnya yang bisa dibantu oleh investment bank. Lalu yang ketiga adalah sistem perbankan bayangan. Beberapa institusi yang memberikan pinjaman dana seperti bank tradisional namun tidak menerima deposito. Kita bisa bilang ini salah satunya peer-to-peer lending. Jadi mereka menjalankan fungsi bank tapi tidak seperti bank karena mereka lebih fleksibel. Nah, kita masuk ke kuis yang pertama. Apakah definisi institusi keuangan? A. Institusi yang menyediakan tempat yang aman untuk penyimpan menginvestasikan uangnya. B. Institusi yang membantu perusahaan dalam mendapatkan modal atau suntikan dana. C. Perantara yang menghubungkan simpanan individu, bisnis, dan pemerintah dalam bentuk pinjaman maupun investasi. D. Institusi yang memberikan pinjaman dana seperti bank tradisional namun tidak menerima deposito. Lalu kuis yang kedua adalah berikut adalah jenis-jenis institusi keuangan kecuali A. Perbankan komersial, B. Pemerintah, C. Perbankan investasi, dan D. Sistem perbankan bayaran. Nah, jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti kuis di akhir sesi. Teman-teman dapat lebih lanjut mempelajarinya di Principle of Managerial Finance, dan saya yakin semoga dengan mempelajari dari buku ini teman-teman bisa memahami lebih lanjut. Itulah akhir sesi, akhir modul ini. Semoga teman-teman dapat terus mengikuti modul-modul berikutnya dan sampai jumpa di modul berikutnya.